Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan bagi jemaat-jemaat Beth Eden sekalian di rumah pada pagi hari ini. Tetap kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian kita dan sembah kita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti sama katakan ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Bersyukur kepadamu Yesus. Amin Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, tetapi rancanganmu terindah dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Kau perbuat di dalam hidup, rancanganmu, rancangan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Haleluya, sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biasa
sama-sama katakan, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah lagi, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembahmu Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah, ku sembah selama hidup. Lagi katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini ya Allah, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ya Allah, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau boleh sertai kami. Kesehatan yang sempurna Engkau boleh berikan dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Kau menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus Tuhan dalam ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita terus mau mengucap syukur pada Tuhan. Pujian kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau naikkan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh pujian kepada Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji hatilah sangka kala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, puji Dia juga angkat kala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi memuji Tuhan. Amin. Di surga dengan senang hati
naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Itu sebabnya pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amen. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, Raja kita di atas segala raja. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Ku tak dapat balas cintanya. Lagi katakan pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Oh, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya dan saudara. Amin. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita sama-sama puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita lagi memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, sama-sama katakan ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Lagi katakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa. Amin. Dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak. Amin. Domba Allah. Darah anak. Domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan dengarkan pujian dari pemuda remaja Beth Eden yang diberkati Tuhan. Kami persilakan pemuda remaja untuk memuji Tuhan. Haleluya.
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemuda remaja. Boleh yang masih pemuda remaja ikuti ibadah online setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian syukur kami Yesus. Sama-sama katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan. Hatiku, Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, berkati hidupku, berkati. Sama-sama katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Yesus ku menyembah. Lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Amin. Haleluya. Yesus ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang baik. Tiada berkesudahan Tuhan, kasih setiamu, penyertaanmu. Allah yang untuk kami puji, Allah yang untuk kami sembah, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan beri hormat. Kau Allah yang hidup bagi kami. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, bagi Allah yang luar biasa, bagi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lagi katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar, haleluya, dan layak dipuji. Nyanyian pujian, terima kasih Yesus. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Sungguh nama-Mu besar dan layak dipuji ya Bapa. Kami sungguh merasakan Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, menjawah setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang tiba waktunya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau bekerja Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Kau tunjuk, sudah Kau lantik Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Terlebih Tuhan Yesus Engkau menghadir tengah-tengah kami Bapa. Kuasai hidup kami Bapa. Engkau buka mata rohani kami ya Tuhan Yesus, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan Yesus dapat tertanam di dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan siap terima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini atau kesempatan minggu ini kita jumpa lagi dalam kebaktian Raya Minggu secara online, dan saya meyakini bahwa ibadah ini tidak dapat membatasi kuasa Tuhan yang ajaib itu. Ya, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tanamkan rasa percaya ini bahwa Tuhan juga hadir di mana kita sedang berada atau sedang beribadah pada sekarang ini. Nah, saat yang berbahagia ini saya merindukan untuk membawa kita kepada sabda firman Allah yang akan menguatkan iman kita. Dan saya akan mengajak kita sama-sama sekalian akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam surat Kolose Fatsal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, Kolose Fatsal 1 ayat 15 sampai ayat 23, tetapi kita hanya akan membaca ayat 23 saja di awal pembukaan atau awal dari pembacaan firman Allah ini. Saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri untuk kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Puji Tuhan. Kolose Fatsal 1 ya, ayat 15 sampai ayat 23, tetapi kita akan membaca pada awal pembacaan ayat 23 saja. Mari dibaca, 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, merenungi kebaikan Tuhan di hari-hari ini tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena keadaan yang terus dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi, dipelihara oleh Allah bukan artinya kita selalu terhindar dan tidak mendapat masalah atau persoalan baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita selalu merasakan penyertaan Allah dan kebaikan Allah dalam masa-masa hidup kita. Nah, saya berdoa dan berharap supaya keadaan kita tetap baik-baik di dalam Tuhan. Ya, sekalipun keadaan hari-hari ini bahwa agak sulit kita bekerja, berusaha, ya melakukan kegiatan kita dengan serba terbatas, tetapi kehadiran Allah tidak dapat dibatasi. Artinya Tuhan selalu hadir di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saya akan membawa kita melalui kebenaran firman Allah ini di dalam Kolose Fatsal 1 ayat 15 sampai ayat 23 dengan tema atau judul firman Allah adalah respon kita sebagai orang percaya terhadap kemurahan Allah. Sekali lagi, respon kita sebagai orang percaya terhadap kemurahan Tuhan. Jadi ada respon kita terhadap kemurahan Allah. Kalau berbicara tentang kemurahan Allah, pemazmur berkata kemurahan Allah lebih dari hidup.
Jadi seluruh hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan. Bernafas adalah kemurahan Tuhan, sehat adalah harta yang paling tinggi juga adalah kemurahan Tuhan, berkeluarga adalah kemurahan Tuhan, bekerja juga adalah kemurahan Tuhan, semua kegiatan kita juga adalah kemurahan Tuhan. Nah itulah sebabnya Paulus di dalam Kolose juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang engkau kerjakan lakukan dalam nama Tuhan. Dan apapun yang kamu kerjakan lakukan sama seperti untuk Tuhan. Karena semua yang kita kerjakan adalah kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Nah, apa kemurahan Tuhan di dalam ayat-ayat ini? Nah kalau tadi kita udah bicara bahwa kemurahan Allah itu terlihat dari hal-hal yang umum. Dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, apalagi di dalam nafas kehidupan, itu adalah kemurahan Allah. Tetapi kita akan lihat secara spesifik apa kemurahan Allah itu. Nah, kita membaca mulai ayat 15. Dikatakan firman Allah, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, membaca ayat-ayat ini membuat kita sadar betapa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan sembarangan. Sehingga kalau kita menghadap Tuhan yang modelnya seperti ini Tuhannya, kita harus menghadap Tuhan yang seperti ini dengan penghargaan dan penghormatan. Tidak asal menghadap Tuhan yang kita sembah, karena dengan membaca ayat ini ternyata Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Nah ayat 13, coba Bapak Ibu saudara-saudari memperhatikan tentang Tuhan kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita tentang kemurahannya. Ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah Paulus menceritakan kepada kita tentang betapa hebatnya Allah itu dalam ayat 15 dan ayat 16. Identitas Allah yang tak bisa dipahami oleh akal kita yang terbatas, tetapi Paulus coba menggambarkan tentang Tuhan Yesus itu yang luar biasa itu di dalam ayat 15 dan ayat 16 sebagai alasan tentang kemurahan Allah yang harus direspon, karena ayat 13 dikatakan Ia telah melepaskan kita, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, dan di dalam Yesus kita menerima pengampunan dosa, memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Jadi respon terhadap kemurahan Allah ini sungguh-sungguh sebagai kewajiban kita sebagai orang percaya. Nah kita lihat selanjutnya ayat 17. Ayat 17 dikatakan begini, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sekali lagi, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah ini adalah Tuhan yang berkuasa. Sebelum dunia ada, bumi diciptakan, langit diciptakan, Dia sudah ada. Akhir bumi, akhir akan langit, akhir akan dunia selesai, tetapi Tuhan kita nggak akan pernah selesai karena Dia kekal. Dan melalui kekekalannya inilah Dia dapat menebus saya dan saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, penuh dengan kemakuasaan. Alkitab berkata atau Paulus berkata bahwa Dialah yang alasan, ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga sana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu adalah diciptakan dari Dia dan oleh Dia. Dan semua yang diciptakan itu harus memuliakan Dia. Nah ayat 17 dikatakan Dia sudah lebih dulu ada.
Nah hebatnya Tuhan kita ini, luar biasanya Tuhan kita ini. Nah membaca ayat selanjutnya, ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jemaat adalah tubuh Yesus dan Yesus adalah kepala. Ya, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tuhan kita lebih utama dari segala sesuatu. Kita bisa ngomong tentang nama-nama orang hebat dalam sejarah dunia, tetapi tidak dapat melebihi kehebatan Allah kita. Karena orang-orang hebat adalah ciptaan Allah. Tetapi Allah tidak diciptakan oleh manusia. Allah ada dengan kemahkuasaannya. Dan Yesus kita adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian dikatakan di dalam ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, diam di dalam Dia. Orang bertanya, orang penasaran, orang rindu, Allah itu seperti apa? Bagaimana cara melihat Allah? Alkitab berkata, kalau engkau ingin melihat Allah, lihat Allah itu di dalam Yesus. Jadi saudara lihat, di dalam Yesus kita bisa lihat Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Secara kepenuhan, seluruh kepenuhan ada di dalam Dia. Nah ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan dengan baik-baik ini saudara. Ayat-ayat yang kita baca ini menggambarkan tentang Tuhan yang penuh dengan kemahkuasaan. Dan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tergambar dengan jelas apa kemurahan Allah yang Allah kerjakan bagi kita. Luar biasa, ayat 20 kita membaca bahwa ia telah mendamaikan kita. Dan cara mendamaikannya itu bukan hanya dengan perkataan atau dengan sabda. Cara memperdamaikan diri kita dengan Allah atau dengan dirinya berbeda dengan menciptakan langit dan bumi. Firman Allah berkata bahwa pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah hanya bersabda atau berfirman. Dengan berfirman maka semua yang diinginkan Allah, yang ingin diciptakan Allah langsung ada atau langsung jadi. Tetapi untuk penebusan dosa, untuk penebusan diri kita sebagai manusia yang bersalah ini, Allah harus melakukan sebuah tindakan yang berbeda dari waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Karena untuk menebus kita, Allah harus melakukan sebuah tindakan yang tidak populer. Allah harus mengerjakan sesuatu yang gak biasa. Dalam pemahaman kedewasaan iman kita, yang dikerjakan Allah adalah mengorbankan anaknya yang tunggal. Memberikan Yesus kepada kita sebagai bukti cintanya, bukti kasihnya. Harus ada pengorbanan, harus ada darah yang dicurahkan, dan prosesnya harus melalui kayu salib. Kayu salib ini adalah lambang kasih Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, orang percaya selalu terhubung dengan yang namanya salib. Salib ini bukan souvenir saudara. Dan salib ini bukan sesuatu yang dipakai sebagai penghias diri atau mempercantik diri. Atau sebagai identitas. Tetapi salib ini menunjukkan kasih Allah. Salib ini menunjukkan pengorbanan Allah. Bukti kasih sayang Tuhan kepada saya dan saudara. Nah inilah yang dilakukan oleh Allah dalam bentuk kemurahan. Dan sama sekali belum dapat dibalas dan tidak dapat terbalaskan oleh siapapun. Karena kasih Tuhan itu begitu hebat, begitu luar biasa. Saudara, kita gak dapat balas kemurahan Tuhan. Ada orang yang berkata saya ingin memberi yang terbaik. Siapa yang dapat memberi yang terbaik buat Allah? Karena memberi yang baik pun belum tentu kita punya kesanggupan memberi yang baik. Tetapi Allah telah memberikan yang terbaik buat kita melalui pengorbanannya. Jadi yang kita baca ayat 15 sampai ayat 20 itu menunjukkan tentang kemurahan Tuhan, kemahkuasaan Allah dan perbuatan kemurahan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita.
Nah, apakah kemurahan Allah itu hanya berlaku di masa-masa yang baik? Apakah kemurahan Tuhan itu hanya berlaku kepada masa-masa yang enak? Tapi saya mempercayai kemurahan Allah selalu tersedia setiap waktu di masa yang baik maupun masa yang tidak baik. Nah, kita belajar pada kesempatan ini melihat kebenaran Allah melalui kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Saya mengajak kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terbatas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah sandingkan berkat kemurahan Allah berkat jasmani di dalam hidup kita dengan berkat pengorbanan Kristus. Itu tidak ada taranya dan tidak ada bandingnya. Yang kita rasakan mungkin hari-hari ini persoalan kesulitan, secara ekonomi mungkin agak serat dan sebagainya. Tapi bukan artinya kita melupakan kasih dan kemurahan Allah yang Allah kerjakan di atas kayu salib. Makan dan minum boleh bisa berkurang, ekonomi bisa berkurang. Makan sehari 3 kali bisa jadi 2 kali. Ekonomi mungkin bisa dipakai buat jalan-jalan, piknik dan sebagainya. Tapi mungkin di bulan-bulan ini kita hanya tinggal di rumah. Tapi kita masih menikmati kemurahan pemeliharaan Tuhan. Tapi sekali lagi kemurahan Allah dalam konteks ini berbicara tentang pengorbanan Kristus yang tidak ada taranya. Ia telah melepaskan kita. Ia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dari kegelapan pindah kepada terangnya yang ajaib. Dan Alkitab berkata di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa. Dan kita dibenarkan oleh Dia. Sungguh berkat yang tidak terkatakan. Luar biasa Tuhan kita, apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana respon kita terhadap kemurahan Allah yang begitu kaya dan mulia itu. Kita akan membaca mulai ayat 21 sampai ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 23, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sesudah Paulus menguraikan tentang kemakuasaan Tuhan yang luar biasa dan tentang kemurahan yang Allah sudah lakukan kepada kita umat orang percaya, maka Paulus datang kepada ayat 21 dan ayat 22. Dia berkata bahwa kamu jemaat yang ada di Kolose, kamu juga adalah orang yang sama. Dulu kamu jauh dari Allah. Dulu kamu memusuhi Allah di dalam hati dan pikiranmu, yang nyata dari perbuatan-perbuatan jemaat Kolose yang jahat. Rupanya saudara, ketika Paulus menemukan jemaat yang ada di Kolose ini, Paulus menemukan betapa jahatnya orang-orang Kolose ini. Sebelum mereka mengenal Allah, sebelum mereka mendengar Injil, Paulus melihat bahwa orang Kolose ini jahat. Nah, jahat ini terdiri dari banyak hal pengertiannya saudara. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Kata Paulus, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Memusuhi dalam hati dan memusuhi Allah dalam pikiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Tetapi puji Tuhan, Alkitab berkata ayat 21 sekali lagi, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Ini menggambarkan betapa terasingnya hidup kita dari Allah. Bagaimana hubungan kita nggak dekat dengan Tuhan, rasanya jauh. Memang Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat digapai dengan usaha kita. Tetapi Dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang ada tersedia buat saya dan saudara. Yesus sejauh doa, apabila kita datang menghampiri Allah melalui doa, Dia ada dekat dengan kita. Itulah sebabnya dalam pemahaman keselamatan, tidak ada orang yang bisa menggapai keselamatan, tetapi Allah yang berinisiatif dalam kemurahannya mencari dan menggapai manusia dan menawarkan keselamatan kepada manusia. Allah transenden, Dia juga adalah Allah yang imanen, Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Nah, saudara perhatikan dengan baik.
uraian ayat 21, identitas jemaat yang ada di Kolose secara karakter dan moral tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka adalah orang yang jauh dari Allah, tidak berada dalam hadirat Tuhan. Bahkan mereka dikatakan memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Para ahli berkata bahwa apa yang engkau pikirkan itulah dirimu yang sebenarnya. Salomo berkata dalam Amsal, apa yang kau pikirkan itulah dirimu. Jadi orang-orang ini berpikir dengan pikiran mereka yang jahat, dan pikiran mereka itulah menggambarkan keberadaan mereka. Saudara, kita udah kenal Tuhan, hidup lama gak perlu dibawa lagi, tapi kita kenakan hidup yang baru. Hidup-hidup yang tidak berkenan dibuang jauh, perkataan-perkataan yang tidak baik dibuang jauh, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dibuang jauh. Bahkan pikiran hati yang tidak baik dibuang jauh. Karena perkataan-perkataan kita akan menggambarkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Apa yang kita pikirkan tentang orang lain akan menunjukkan siapa kita. Apa yang muncul di dalam hati itu akan menggambarkan identitas hidup kita. Sama seperti jemaat yang ada di Kolose. Sebelum Paulus mendapatkan mereka hidup dalam kejahatan. Tetapi kita lihat ayat ini, ayat 23, apa kata Paulus? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hari ini saudara, ayat ini sangat meneguhkan saya secara pribadi. Kalau mengingat kemurahan Tuhan, menghitung kemurahan Tuhan, rasanya kok Tuhan gak adil. Kok sepertinya hari-hari ini Tuhan sepertinya tinggalkan. Kok sepertinya Tuhan gak beracara dalam hidup kita. Tapi Tuhan kasih firman ini buat saya untuk mengingatkan kemurahan Allah yang besar, bahwa Dia telah memperdamaikan kita. Sama seperti jemaat yang ada di Kolose, hidup sebelumnya, hidup yang jauh dari Allah. Mereka terpisah dari hadirat Tuhan. Mereka memusuhi Allah dalam hati dan pikiran mereka. Mereka melakukan yang jahat. Tetapi puji Tuhan, mereka diubahkan melalui kuasa kebenaran firman Allah. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka dilepaskan dari yang jahat. Mereka dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sungguh mulia apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini menyadarkan saya secara pribadi, salahlah kita apabila kita mengeluhkan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena sesungguhnya yang dilakukan Allah di atas kayu salib adalah kemurahan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya Allah sendiri, saudara. Tidak ada Allah yang lain yang mampu mengorbankan diri untuk menjadi manusia mati di atas kayu salib supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Itu cuma bisa dilakukan Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Dan ini adalah berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dalam doa saya minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita merindukan Tuhan, kenapa sepertinya nggak rasa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Allah dan sebagainya. Hari ini Tuhan sadarkan bahwa betapa kuat kemurahan Tuhan buat saya dan saudara. Kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ingat saudara, sekali lagi kita tidak memahami konsep yang berkata bahwa Tuhan pernah mati. Gak pernah. Kita tidak pernah mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mati. Tetapi dalam kemanusiaannya mati di atas kayu salib. Tetapi kealahannya tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah, Alkitab berkata bahwa diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tuhan yang jadi manusia, kemanusiaannya inilah yang mendamaikan kita, supaya kita yang salah ini, supaya kita yang berdosa ini boleh diubahkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang hebatnya lagi adalah untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau bicara tentang kudus, tidak bercela, tidak bercacat, siapa manusia yang kudus, yang sempurna? Enggak ada. Tetapi Allah dengan kebangkitannya membenarkan kita,
menempatkan kita menjadi jemaat yang kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Luar biasa kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bicara tentang kebaikan-kebaikan perbuatan manusia, siapa yang dapat menyogok Tuhan dengan kebaikan perbuatan kita? Siapa yang bisa menyogok Allah dengan perbuatan baik bisa masuk sampai dalam kerajaan sorga? Nggak bisa. Nggak ada. Kerajaan sorga adalah milik saya dan saudara, tetapi kita dapatkan melalui penebusan karya Kristus di atas kayu salib. Jadi kita berbahagia, sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata dalam surat Roma, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang saleh. Semua sudah menyimpang, semua sudah menyeleweng, tidak ada yang benar. Tapi kalau kita dibenarkan, puji Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Nah, sesudah Paulus menjelaskan tentang kemurahan Allah dan kemahakuasaan Tuhan yang begitu hebat, apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Kolose dengan mengangkat identitas moral dari orang-orang Kolose yang jahat semata-matanya sebelum mereka mengenal Allah. Apa yang akan menjadi respon jemaat Kolose dan kita sebagai orang percaya untuk kemurahan Tuhan itu? Nah, kita membaca ayat pembukaan kita tadi, ayat 23. Kita membaca, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ada 3 hal respon kita terhadap kemurahan Allah. Yang pertama adalah kamu harus bertekun dalam iman. Kemudian yang kedua adalah kamu harus tetap teguh, tidak bergoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari hidup yang jahat, yang telah dipindahkan dari dosa, dan kita telah menikmati pengampunan dosa, dibenarkan oleh Allah. Respon kita terhadap Yesus kepada Tuhan kita adalah kita harus tetap bertekun di dalam iman. Yang pertama sekali lagi, bertekun di dalam iman. Iman berarti bukan sekedar percaya terhadap kebaikan Yesus, tetapi beriman kepada Yesus, percaya juga apa yang diizinkan Allah benar-benar adalah bentuk kemurahan dan kebaikan Allah. Kita sudah tahu ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita dengar dalam firman Allah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi di dalamnya mengandung kebaikan Allah. Nah, saudara, sekali lagi, percaya kepada Yesus, bertekun dalam iman, beriman kepada Yesus berarti percaya terhadap kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan percaya bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Percaya bahwa dia telah mati dan bangkit untuk menebus saya dan saudara. Nah, kita harus menekuni iman kita ini. Sehingga kalau ada iman-iman yang lain yang ditawarkan kepada kita, jangan diterima. Karena iman-iman palsu yang menawarkan kita tentang keselamatan di luar Yesus hanya bisa membuat jauh dari keselamatan yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita harus bertekun di dalam iman. Apapun yang terjadi, gak boleh kita gak bertekun di dalam iman kepada Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel adalah orang-orang yang berpegang teguh, beriman, bertekun kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ditolong gak ditolong oleh Tuhan, tetap kami mau percaya kepada Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Dan saya yakin iman jemaat Beth Eden adalah jemaat yang tetap mempunyai iman dan iman yang bertekun kepada Tuhan. Katakan haleluya. Ini adalah respon kita yang pertama untuk kemurahan Allah. Kita respon dengan kita mau bertekun dalam iman. Yang kedua, respon kita terhadap kemurahan adalah tetap teguh dan tidak bergoncangkan. Kita mempelajari surat Kolose ini, rupanya Kolose ini secara geografis adalah satu daerah atau satu wilayah yang hampir sering mengalami gempa. Nah, Paulus coba mengambil analogi ini dipakai untuk
berbicara tentang keteguhan dan tidak bergoncang. Nah, Paulus mengambil analogi atau gambaran yang sedang terjadi, ya, gempa bumi yang ada di Kolose sebagai gambaran bahwa sekalipun ada gempa, engkau nggak boleh bergoyah imannya. Nah, sekali lagi, apapun yang terjadi, semua bisa bergoyang, tapi imanmu harus tetap teguh dan imanmu nggak boleh bergoyang. Katakan haleluya. Apapun yang terjadi, gempa iman, gempa ekonomi, gempa wabah, COVID-19, gempa-gempa virus yang lain, gempa-gempa ketidakadilan, gempa-gempa kesukaran dan sebagainya, tidak boleh menggoncangkan iman kita di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Engkau harus tetap teguh, engkau nggak boleh bergoncang, engkau harus tetap berakar di dalam Tuhan. Dan salah satu penyebab engkau tidak bergoncang adalah karena imanmu telah tertancap, telah berakar begitu dalam kepada iman di dalam Yesus Tuhan. Saudara, respon kita yang kedua adalah tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga adalah jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa pengharapan Injil itu? Kita lihat dalam Kolose ini. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 5 dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sekali lagi, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi pengharapan yang kita terima dari Injil adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan yang kita terima akan dari Injil adalah tentang kemuliaan di kemudian hari. Pengharapan dalam Injil yang kita terima adalah tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Pengharapan yang kita terima adalah mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Itulah pengharapan yang kita terima dari Injil firman Allah. Dan Paulus berkata, engkau nggak boleh bergeser dari pengharapan Injil. Haleluya. Jadi saudara, respon kita inilah yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Nah, kalau bicara tentang merespon tentang kemurahan Allah di masa sulit yang seperti ini, mungkin terasanya tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita dengar. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya merindukan kita seluruh jemaat untuk mengingat kemurahan Allah, apa yang telah dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Begitu ajaib, begitu besar, begitu luar biasa. Apa respon kita kepada Allah? Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, kamu harus bertekun dalam iman. Ya, kamu harus tetap teguh dan tidak bergoncang. Kemudian dikatakan bahwa kamu gak boleh bergeser dari pengharapan Injil. Saudara, banyak tawaran, banyak godaan yang menawarkan kita untuk keluar dari jalan kebenaran Tuhan. Banyak tawaran yang memudahkan perjalanan hidup kita, tetapi tidak bisa menjanjikan di kemudian hari. Banyak tawaran yang membuat kita bisa terbawa arus. Banyak tawaran yang menggampangkan mendapatkan ekonomi. Banyak tawaran supaya kita hidup ya gampang untuk menerima berkat, tetapi ujung-ujungnya hanya membawa kepada kebinasaan saja. Saya ingatkan kita melalui firman Allah, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Cara kerja setan itu halus, bahkan Alkitab berkata, iblis berpakaian seperti malaikat terang, seperti malaikat terang perwujudannya, tetapi ciri-cirinya kita tahu. Kita bisa lihat karakter dari setan atau iblis itu. Dia tidak akan mendatangkan damai sejahtera buat kita. Dia hanya akan memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Dia hanya membuat kita goncang dari iman kita. Dia akan membuat kita kehilangan kasih kepada satu sama yang lain. Saudara, dengar tawaran setan begitu halus dan sulit untuk dideteksi. Tetapi saya berdoa supaya kita tetap sesuai dengan kebenaran Allah. Bahwa kita nggak boleh teguh, kita nggak boleh tergoncangkan. Tetapi kita harus tetap teguh dan bertekun dalam iman.
dan kita nggak boleh digeser dari pengharapan Injil. Ada orang-orang kuat, ada tawaran-tawaran yang kuat yang bisa mungkin mendepak kita sehingga kita goyah, sehingga kita bisa bergeser dan sebagainya. Tapi dalam nama Yesus Tuhan, seperti khotbah kemarin, ada Roh Kudus yang terus menguatkan kita. Saudara, minta terus kepada Tuhan kekuatan yang baru, supaya hari-hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap bertekun dalam iman, kita tetap teguh, tidak bergoncang, dan kemudian kita tidak bergeser dari pengharapan Injil. Paulus adalah saksi. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Injil yang telah kita terima, itu telah kita dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus adalah saksi, manusia yang diubahkan oleh Tuhan, dari Saulus jadi Paulus, dari pembunuh menjadi pemberita Injil, dari penganiaya dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran. Kalau kita memberi kesempatan bagi Allah untuk mengubah kita, kita akan menjadi orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi, hidup yang lama kita tinggalkan, Tuhan sudah dekat, kedatangannya tidak akan lama lagi. Persiapkan diri kita, bertekun dalam iman, tetap teguh, jangan bergoncang, jangan digeser dari pengharapan Injil kita yang sudah kita terima, yang kita sudah bangun selama ini. Tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dengan bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang, dan tetap tidak digeser dari pengharapan akan Injil. Saya yakin Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan disenangkan. Haleluya. Saya akhiri firman Allah pada kesempatan ini. Tetapi saya ingin menawarkan sesuatu kepada kita. Kalau engkau sedang gundah gulana, kalau engkau sedang menghadapi persoalan, ingat kemurahan Tuhan yang telah dikerjakan di atas kayu salib. Ibu Gembala berkata bahwa kalau kita datang kepada Tuhan berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Allah, cuma karena kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita akan capek dalam hadirat Tuhan. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita mengingat kemurahan Allah, kebaikan Tuhan seumur hidup kita, maka kita akan menikmati kuasa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa seluruh jemaat GPD Beth Eden menjadi jemaat yang tetap bertekun dalam iman, jemaat yang tetap berpegang teguh kepada pengharapan Injil, dan jemaat yang memang luar biasa tidak akan bergoncang sekalipun ada begitu banyak goncangan yang sedang menggoncang iman kita. Haleluya. Yang rindu didoakan pada kesempatan ini, angkat tangan saudara. Haleluya. Saya punya pergumulan persoalan, angkat tangan saudara. Tuhan mau tolong kita. Haleluya. Tuhan mau tolong kita. Bapa di sorga, tolong kami seluruh jemaat-Mu hari-hari ini, supaya kami dapat Tuhan merespon kemurahan Allah lebih lagi dan lebih lagi. Ampuni kami kalau kami sepertinya tidak merasakan kemurahan Tuhan. Ternyata Allah telah melakukan kemurahan Allah jauh-jauh sebelumnya. Allah telah mengerjakan itu di atas kayu salib. Dan oleh karena kemurahan Allah itulah kami boleh menghidupi kehidupan kami sampai pada saat ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi semua karena ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Tuhan, terima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Kalau kami boleh diselamatkan, ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Ampuni kalau kami mengeluhkan Tuhan kebutuhan-kebutuhan kami hari-hari ini, berkat-berkat jasmani, tapi kami lupa mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hamba berdoa biar kami tetap bertekun dalam iman. Hamba berdoa supaya kami tetap teguh dan tidak mau bergoncang. Hamba berdoa kami tidak mau digeser dari pengharapan Injil, sebab inilah yang telah menyelamatkan kami. Kalau ada yang sakit, Engkau beri sembuh. Kalau ada yang lemah, Engkau beri kuat. Kalau ada yang menghadapi pergumulan, Engkau beri kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman-Mu dengan senang hati. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mengakhiri ibadah yang diberkati ini, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Doa rantai kita tetap adakan dari mulai hari Senin yang akan dilaksanakan oleh BYG Pemuda Remaja, dan juga di hari Selasa oleh guru-guru sekolah minggu, Rabu kaum pria, Kamis ibadah tengah minggu,
Jumat kaum wanita, Sabtu keluarga muda, dan Minggu tim kerja. Ibadah umum online tetap diadakan hari Minggu jam 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu jam 9.30 yang akan di-share linknya nanti melalui WA Group. Dan ibadah raya umum Minggu di gereja direncanakan akan diadakan pada awal bulan Juli. Dan kita mari tetap doakan buat seluruh jemaat Beth Eden yang dalam keadaan sakit ataupun dalam tahap pemulihan. Kita doakan, dan kita tetap doakan juga buat Ibu Nainggolan, Ibu Sitorus, dan juga ada kabar bahagia dari keluarga Bapak Ahin dan Ibu Dwi, telah lahir putri yang kedua. Dan kami dari tim kerja mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh jemaat Beth Eden yang sudah memberikan supportnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati buat semua jemaat yang telah mengembalikan perpuluhan dan juga persembahan. Tetap setia. Terima kasih, dan kita masuk ke dalam doa syafaat. Haleluya. Mari bersama kita menandakan tangan kita dan sama-sama kita berdoa pertama-tama untuk bangsa kita. Bapa di surga, kami arahkan tangan kami untuk bangsa kami. Kami berdoa memberkati bangsa ini, bangsa di mana Engkau izinkan kami lahir. Kami boleh bertumbuh di tanah Indonesia, kami boleh berkeluarga, berumah tangga, bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan kami, menikmati kelimpahan Allah. Kami berdoa untuk bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, menangkan bangsa kami ini. Tuhan, Engkau kerjakan kebaikan-Mu di tengah bangsa kami. Kami umat-Mu berdoa dan meminta kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi yang ada dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus dilalukan oleh Tuhan. Supaya kami boleh bebas dapat beribadah dengan baik, melayani dengan baik, bekerja dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik. Dan kami boleh melihat pembelaan Allah nyata bagi kami anak-anak Tuhan. Berkati pemerintah kami, presiden kami Tuhan, sampai pada pemerintah yang terendah sekalipun, ajar mereka supaya mereka takut kepada Tuhan dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk gembala sidang kami, Tuhan tolong sehat-sehatkan hamba-Mu, kuatkan terus hamba-Mu, hiburkan hamba-Mu, jangan pernah tinggalkan hamba-Mu. Roh Kudus menyertai dan mengurapi, sehingga melalui hamba-Mu kami boleh dipimpin sampai kepada sorga yang mulia dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan untuk kami seluruh jemaat Tuhan GPDI Beth Eden, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu lanjut usia, Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Jadikan kami terus menjadi jemaat yang sehat dalam segala hal, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang diberkati dan memberkati bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Setiap persembahan yang diberikan oleh umat-umat Tuhan, persepuluhan yang dikembalikan dalam nama Yesus, Allah memberkati, dan semua itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Apabila ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang berduka, Engkau ganti dengan sukacita. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami mau terima berkat, rahmat dan hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami mulai sekarang, baik besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan kami telah berdoa. Terima kasih Bapa, dan kita seluruh jemaat Tuhan yang telah diberkati Tuhan, kita mau naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.